Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di ruang belajar untuk di mata kuliah standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik. Untuk pokok bahasan kali ini yaitu akan membahas terkait dengan di sub pokok bahasan, yaitu di penyajian laporan keuangan. Ya. Jadi dalam topik subtopik ya, penyajian laporan keuangan itu ada beberapa hal yang nanti kita akan bahas ya, akan saya sharing. Jadi silahkan nanti dibaca untuk lebih lengkap, lebih detailnya. Yaitu pertama adalah terkait dengan di penyajian laporan keuangan itu sendiri, kemudian terkait dengan di neraca dan laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Ya, itu adalah agenda kita ya untuk di sesi hari ini, yaitu terkait dengan di penyajian laporan keuangan. Jadi dalam penyajian laporan keuangan yang perlu diingat itu adalah terkait dengan di penyajian wajar. Jadi penyajian wajar itu di sini berlaku untuk posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan. Itu yang dimaksud dengan di penyajian wajar. Selain penyajian wajar, jadi penyajian laporan keuangan itu ya dilihat terkait dengan di kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan. Jadi entitas yang menggunakan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik harus secara eksplisit ya. Jadi harus secara eksplisit menyatakan secara penuh atas kepatuhan terhadap SAK etap dalam catatan laporan keuangan. Nah ini, jadi ini di penyajian laporan keuangan. Kemudian kelangsungan usaha. Jadi terkait dengan kelangsungan usaha di sini, entitas harus menilai kelangsungan usaha pada saat menyusun laporan keuangan. Jadi pada saat menyusun laporan keuangan itu, ya, entitas harus sudah memperkirakan, ya, jadi kelangsungan usahanya itu seperti apa sampai kapan. Ya. Kemudian di selanjutnya yaitu di frekuensi pelaporan. Jadi dalam menyajikan laporan keuangan, jadi sebuah entitas, jadi harus menyajikan laporan keuangan itu minimal 1 kali dalam setahun. Jadi minimal 1 kali dalam setahun. Jadi itu, jadi sebuah entitas ya dalam penyajian laporan keuangan itu 1 tahun sekali minimal. Kemudian terkait dengan penyajian yang konsisten. Jadi penyajian yang konsisten di sini adalah penyajian dan klasifikasi pos-pos harus konsisten, harus tetap. Jadi beberapa periode, beberapa laporan. Tidak di laporan laporan tahun sebelumnya itu misalnya ada pos kas ya. Kemudian laporan berikutnya itu tidak ada pos kas atau berubah lagi namanya apa kan itu. Nah, itu di penyajian yang konsisten. Jadi penyajian yang konsisten ini diharuskan kecuali ya, yang pertama terjadi perubahan signifikan ya, operasi entitas atau perubahan tersebut menghasilkan penyajian yang lebih andal dan relevan. Diperbolehkan berubah. Jadi apabila memang ada perubahan yang signifikan ya, terkait dengan di operasional perusahaan. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah SHK etap itu mensyaratkan perubahan penyajian tersebut. Ya, jadi jika SHK etap itu menyajikan mensyaratkan adanya perubahan dalam penyajian, maka boleh kaitan melaksanakan perubahan ya untuk pos-pos. Ya. Kemudian reklasifikasi harus dilakukan ya retrospektif ya kecuali tidak praktis dapat secara prospektif. Jadi di sini, jadi jika prospektif ya diungkapkan sifat reklasifikasinya dan jumlah pos yang direklasifikasi serta alasannya. Nah, ini terkait di penyajian laporan keuangan. Selain itu, penyajian keuangan informasinya harus komparatif. Artinya apa? Jadi informasi yang diungkapkan harus komparatif dengan periode sebelumnya. Nah, itu. Jadi minimal itu kan kalau kita menyajikan laporan keuangan tahun 2020 ya juga informasi laporan keuangan 2019 itu seperti apa.
Jadi nanti bisa dibandingkan ya, komparatif ya dengan periode sebelumnya. Jadi kecuali dinyatakan lain oleh SHK etap. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan di material dan agregasi. Jadi pos yang material disajikan terpisah, ya. Yang tidak material digabungkan dengan yang memiliki sifat dan jenis yang sama. Jadi pos-pos yang material, jadi materialitas itu kan berpengaruh terhadap ya pengambilan keputusan. Jadi pos-pos yang nanti berpengaruh terhadap pengambilan keputusan itu harus dipisah. Kemudian yang selanjutnya dalam penyajian laporan keuangan, jadi ada 5 jenisnya. Jadi laporan keuangan ya secara lengkap di dalam SHK etap. Jadi yang pertama adalah terkait dengan di neraca. Ya, neraca. Nanti kalau dalam kitab SHK etap itu dipelajari di bab 4. Yang kedua laporan laba rugi, ya. Jadi kalau di dalam kitab SHK etap dipelajari di bab 5. Kemudian laporan perubahan ekuitas ada di bab 6 dan laporan arus kas ada di bab 7 dan catatan atas laporan keuangan ada di bab 8. Itu terkait dengan di penyajian laporan keuangan. Jadi pada dasarnya, jadi laporan-laporan yang disajikan itu tadi harus memenuhi beberapa karakteristik. Jadi mulai dari ada komparatif, kemudian ya, material, ya, dan yang lainnya. Jadi, sedangkan laporan itu sendiri, ya, laporan penyajian laporan keuangan itu dikatakan sebuah laporan keuangan itu meliputi 5 hal. Neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ya. Jadi ada pengecualian. Jadi penyajian laporan keuangan, jadi jika entitas hanya mengalami perubahan ekuitas yang berasal dari, ya, jadi jika sebuah entitas itu ya perubahannya, jadi perubahan atau aktivitasnya, jadi perubahan ekuitasnya yang berasal dari laba rugi saja, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu dan perubahan kebijakan akuntansi, maka entitas tersebut dapat menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba sebagai pengganti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Jadi laporan perubahan ekuitas tidak perlu dibuat, jadi jika dalam kondisi ini, ya, jadi entitas tersebut hanya mengalami perubahan dari ekuitas, ya, yang berasal dari laba rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, kemudian perubahan kebijakan akuntansi. Nah, sedangkan terkait dengan di laporan keuangan, jadi yang pertama, jadi terkait dengan di penyajian laporan keuangan. Jadi dalam SK etap penyebutan di dalam laporan keuangan itu, jadi kalau SK etap itu menyebutnya yang pertama untuk yang menyajikan informasi, ya, informasi tentang terkait dengan kekayaan perusahaan dan kewajibannya serta ekuitasnya itu disebut dengan neraca. Itu SK etap. Jadi kalau dalam PSAK, ya, PSAK 1 yang direvisi tahun 2013 itu laporan posisi keuangan pada dasarnya sama. Jadi neraca kalau dalam SK etap, kalau dalam PSAK itu laporan posisi keuangan. Ini kaitan di penyebutan. Kemudian kalau di SK etap kewajiban, ya. Kemudian kalau di PSAK itu liability, ya. Yang lainnya laporan laba rugi, kemudian kalau di PSAK laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jadi ini. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas, ya. Kalau di PSAK laporan perubahan ekuitas. Laporan arus kas, ya. Kalau di PSAK laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan, ya. Kemudian di PSAK adalah catatan atas laporan keuangan. Ya, itu hal-hal terkait dengan di penyajian laporan keuangan. Ya, jadi untuk selanjutnya yang terkait dengan di apa sih sebenarnya seluk-beluk di neraca dan apa saja informasi yang disampaikan di neraca, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Jadi silakan Anda baca sendiri di dalam buku kitab SHK etap. Nah, kitab SHK etap. Jadi di bab-bab yang tadi sudah saya sampaikan, ya, ya. Kemudian silakan Anda baca, kemudian Anda pahami, ya, dan mari kita lanjut dengan di diskusi kali ini, ya. Terima kasih, ya, untuk penjelasan dari saya sekilas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.